mengapa Jokowi dibenci, dan inilah alasannya kenapa orang-orang boleh dikata adalah orang-orang intelektual yang membenci Pak Joko Widodo. Dan inilah alasannya. Menurut Anda, kenapa ada orang yang membenci Jokowi? Kesatu, orang yang dipecat Jokowi. Kedua, mafia yang terganggu hajatnya. Ketiga, paham Islam radikal. Keempat, mahasewa miskin, binaan PKS. Kelima, orang bodoh termakan hoaks. Keenam, pemuja Yaman berdaster. Ketujuh, akademisi miskin binaan Bohir. Mungkin ada tambahan lagi. Ada, terutama orang yang terserang tipe-tipe sakit kepala, seperti migraine, hipertensi, stres, dan yang paling parah adalah kadrun mikirin Jokowi lengser. Benar juga ya, Anda ini ngedagel. 90 tahun Blok Rokan dikelola oleh Chevron. Sejak 9 Agustus 2021, kekayaan alam bumi Lancang Kuning mulai dikelola oleh Pertamina. 100% kita ambil dan kita berikan ke Pertamina. Nih, 100% udah. Yang dulunya dikerjakan oleh Impact Jepang dan Total dari Prancis. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Yang namanya ekspor bahan mentah, kita geser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi. Kita telah stop di 2020 nikel. Kita digugat oleh Uni Eropa di WTO. Digugat. Dan tahun kemarin atas gugatan itu kita kalah. Kita kalah. Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini, menguasai Blok Rokan, Blok Mahakam, yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri. Sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Jokowi sudah pensiun, sudah tidak lagi di kursi kekuasaan, sudah tidak lagi pidato tiap minggu dengan gaya merakyatnya yang khas. Tapi herannya, kenapa masih juga dibully? Masih jadi sasaran empuk meme, sindiran dan ocehan rakyat di medsos? Jawabannya bisa satu kata saja, Gibran. Ya Gibran, putra mahkota politik yang dipromosikan naik, kelas lebih cepat daripada Paket Express. Belum matang, belum siap, tapi sudah dijejalkan ke panggung nasional. Dan publik tahu, semua ini bukan prestasi, tapi warisan, dinasti, produk politik, nepotistik dengan bumbu konstitusi yang dimanipulasi. Jadi kalau Jokowi dibully setelah pensiun, itu bukan karena rakyat jahat, tapi karena publik tahu, dia tak benar-benar turun. Dia hanya mundur selangkah sambil menaruh anaknya di depan, seolah bilang, tenang, saya tetap ada. Lewat Gibran. Lalu mereka berharap rakyat tepuk tangan, ajak syukuran, padahal rakyat sedang berusaha menghapus luka akibat demokrasi yang dicurangi. Mahkamah Konstitusi dibajak, aturan dibengkokkan, semua demi memberi jalan bagi anak tersayang. Inilah alasan mengapa kritik tetap mengalir meski masa jabatan sudah selesai. Karena tindakan Jokowi tak berhenti, bersamaan dengan habisnya masa kerja. Yang lebih ironis, Jokowi dulu bilang tak akan menarik keluarga dalam urusan politik. Tapi sekarang,
Kita punya presiden bayangan bernama ayah sendiri. Jadi ketika Gibran disorot, Jokowi ikut terkena sorot. Karena publik tahu, ini bukan kemauan rakyat tapi rekayasa elit. Sekarang mereka kaget karena banyak yang membuli. Lucu, sebab konsekuensi dari pengkhianatan terhadap demokrasi itu memang tak berhenti di hari pensiun. Ia terus hidup, tumbuh dan dibicarakan. Dan ya inilah harga dari ambisi yang dibungkus kerendahan hati. Harga dari menciptakan dinasti saat rakyat masih lapar keadilan. Jadi kalau dibuli terus jangan mengeluh, karena warisan yang ditinggalkan bukan kehormatan, tapi kejumudan. Zaman dulu, di Tiongkok sana, sekitar 5 abad sebelum Masehi, ada cerita tentang seorang sarjana. Dia ngeremehin tukang kayu. Katanya, halah, kerja motong kayu sama nyambung papan mah gampang. Itu bukan kerjaan orang pinter. Tukang kayunya diam aja, namanya Luban. Tapi dia bukan tukang sembarangan. Dia kasih palu dan gergaji ke sarjana itu sambil bilang, nih, kalau kamu ngerasa pinter, coba bikin kursi 1 aja. Si sarjana coba bikin. Hasilnya, kursinya miring, goyang, gak bisa didudukin. Nah, itu dia bedanya. Orang yang pintar teori belum tentu bisa kerja beneran. Tapi yang bisa kerja seringkali terlalu rendah hati buat ngerasa paling pinter. Sekarang kita lompat dari Tiongkok kuno ke Indonesia zaman now. Sejak Jokowi jadi presiden, bahkan hingga sekarang muncul tuh suara-suara nyinyir. Tapi anehnya bukan dari rakyat kecil. Justru dari orang-orang yang punya gelar panjang, akademisi, pengamat, dokter, profesor. Kita bisa lihat postingan mereka di Facebook, Twitter, dan podcast. Mereka manggil Jokowi Ndeso lah, Presiden Pelanga-Plongo lah, Rajanya Pencitraan lah. Bahkan ada yang kreatif banget, PKB, Presiden Kebalikan bicaranya. Padahal bukan karena dia korup, bukan karena nyakitin rakyat, tapi yaitu di mata mereka, presiden ideal tuh harus yang ganteng, intelek, gagah, dan ya dari keluarga bangsawan gitulah. Jokowi cuma tukang mebel dari Solo, terlalu sederhana buat selera mereka. Coba deh kita jujur dikit. Apa mungkin sebenarnya rasa nggak suka itu muncul karena dalam hati mereka berpikir, lah kok dia sih yang jadi presiden? Pinter gue malah. Bukan rakyat yang salah pilih, tapi para intelektual itu yang belum siap ngerti pilihan rakyat. Terus muncul isu baru, ijazah palsu. Tuduhannya, fontnya salah, fotonya katanya bukan dia, terus kertasnya burem. Padahal UGM udah bilang, itu asli, tapi tetap aja nggak diterima. Kenapa? Karena di kepala mereka, Jokowi itu nggak pantas. Dan kalau menurut mereka nggak pantas, ya semua hal tentang dia bakal dicurigai. Ini udah bukan soal logika, ini soal luka batin. Kalau dia bisa jadi presiden, terus buat apa gue sekolah tinggi-tinggi? Nah, sekarang giliran Gibran, anaknya Jokowi, tiba-tiba naik jadi wakil presiden. Dipilih sama 96 juta orang. Tapi, kemarahan yang tadinya buat Jokowi, tiba-tiba pindah ke Gibran. Dia dimaki, anak nepotisme lah, produk MK yang direkayasa lah, gak punya pengalaman. Tapi lucunya, waktu anak-anak politisi lain masuk politik, semua anteng aja kok. Mbak Puan, anak Bu Mega, jadi ketua DPR. Mas Ahaye, anak Pak SBY, dapat partai, dapat kursi menteri. Lah Gibran, langsung dihajar. Bedanya apa? Ya karena Gibran anak Jokowi. Hal seperti ini sebenarnya sudah tergolong penyakit, pemirsa. Bukan COVID, tapi lebih menular. Namanya superioritas semu. Kata psikolog, orang yang ngerasa paling pinter, tapi nggak dikasih panggung, itu bisa frustasi. Dari situ muncul narsisme rapuh. Kelihatannya percaya diri, tapi gampang banget tersinggung kalau nggak dianggap. Inilah yang disebut narcissistic vulnerability. Kelihatan kuat, tapi rapuh. Lalu muncullah kritik yang kadang lebih mirip jeritan batin yang kecewa. Thomas Sowell dalam bukunya Intellectuals and Society pernah bilang, intelektual itu ngerasa punya wawasan superior, tapi karena mereka nggak pernah diminta tanggung jawab atas hasil ide mereka nggak sadar seberapa rusaknya dampak dari ide mereka sendiri. Inilah yang terjadi sekarang dengan isu ijazah palsu. Mereka bertindak seolah-olah ilmiah.
namun mereka tak bertanggung jawab dengan publik yang resah dan terpengaruh dengan opini mereka. Sekarang, kita menanyakan hal yang sederhana. Kalau mereka lebih pintar, lebih paham hukum, lebih berwibawa, kenapa bukan mereka aja yang jadi presiden? Kenapa bukan Rocky Gerung? Kenapa bukan Ferry Amsari? Kenapa bukan Refli Harun? Mereka punya gelar, punya mikrofon, tapi tetap saja bukan mereka yang duduk di istana. Jawabannya, karena sejarah nggak tunduk sama ego. Dan takdir nggak bisa dinegosiasi. Jokowi yang deso, kurus, bajunya kadang kedodoran itu, dipilih 2 kali, bukan karena curang, tapi karena rakyat percaya. Tuhan itu punya takaran masing-masing, bro. Rocky Gerung, dengan kepintaran dan wawasannya yang luas, takarannya ngasih warna di dunia wacana. Ferry Amsari, takarannya bikin film Dirty Fort yang ramai banget itu. Refli Harun, ahli tata negara, takarannya jadi YouTuber yang membahas Jokowi Gibran hampir tiap hari. Dan itu bagus, mendidik juga. Tapi ingat, yang lahir buat bicara belum tentu ditakdirkan buat memutuskan. Yang paling sering ngerasa benar belum tentu paling dipercaya rakyat. Pemirsa, Confucius pernah diuji sama petani tua. Petani itu bilang, kamu pinter ngomong, tapi bisa nggak kamu nanam padi pas musim kering? Kalau nggak bisa, ya kamu pinter buat dirimu sendiri. Dan Confucius nggak tersinggung. Dia cuma bilang, kebijaksanaan sejati itu tahu batas kemampuan diri. Itu nasihat paling jujur buat kaum intelek zaman sekarang. Pintar itu bagus, tapi tahu diri lebih penting. Belum dipercaya rakyat, ya jangan langsung ngerasa paling layak. Nggak bisa bangun kepercayaan, jangan malah nyiram kebencian. Ngerasa lebih hebat dari presiden, tanyain dulu, saya beneran berguna, Anda cuma ngerasa pinter di kepala sendiri. Ilmu itu penting, tapi kalau dibungkus dengan dengki, ya cuma jadi seminar jalanan. Kebijaksanaan sejati bukan soal banyaknya buku yang lo baca, tapi soal sadar bahwa nggak semua orang harus jadi raja cuma karena dia tahu cara mengeja. Pemirsa, kebencian terhadap Jokowi dijawab Tuhan dengan Gibran di istana. Kalau kebencian itu terus diwariskan, jangan-jangan suatu hari Jan Etes yang jadi presiden. Mari buka mata, buka hati, dan gunakan nalar.